Oke, silakan Mbak Ova, boleh dimulai. Teman-teman, mohon izin untuk kita mulai nggih. Silakan Mbak Ova. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru dan partisipan lainnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat kumpul di diskusi ini. Perkenalkan, nama saya Alfa Sikfara yang bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi pengimbasan budaya positif oleh Ibu Elis Siti Komariah. Dengan Ibu Elis. Terima kasih Mbak Aufa untuk waktu yang sudah diberikan. Sebelumnya, terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir pada siang hari ini untuk mengikuti kegiatan pengimbasan materi budaya positif dari saya. Sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin kawan-kawan, apakah suara saya sudah bisa terdengar dengan baik? Dengar baik. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan hadir di ruangan meeting pada siang hari ini untuk memenuhi undangan kami. Orang iso buka iki kan. Loh, iki kayaknya proses iki dengan ininya yang enggak compute iki lho, iki kayak proses. Ya. Ibu mohon izin boleh di-mute mic-nya. Nah, ini nggak bisa. Bu Tarse. Nggak bisa, punya aku error. Nunggu waktu. Baik, terima kasih Ibu. Klik nggak apa-apa. Orang belum. Ya, untuk mengawali kegiatan siang hari ini, mari kita buka Bapak Ibu semuanya dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Monggo kita hening sejenak, kita panjatkan doa kepada Tuhan, mudah-mudahan kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar. Kami persilahkan pada Bapak Ibu semuanya, silakan. Oke, terima kasih. Doa cukup. Pertama, saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini saya memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Ibu dan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ibu-ibu dan teman-teman semuanya juga dalam kondisi sehat walafiat. Untuk melakukan kegiatan pengimbasan materi budaya positif sebagai penugasan saya sebagai calon guru penggerak untuk penugasan materi 1.4. Sholawat dan salam saya tujukan selalu pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Ibu-ibu semuanya, senang sekali hari ini saya bertemu di ruang meeting ini, walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi saya yakin ibu-ibu semuanya juga pasti sudah siap gitu ya untuk menerima pemahaman baru mungkin atau yang sudah kita lakukan, tetapi mungkin bisa lebih kita sempurnakan lagi. Nah, dengan ini saya berharap nanti kita bisa bersama-sama membangun keyakinan bersama untuk bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah kita bersama-sama. Kolaborasi kita ini nanti akan sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan kompetensi anak didik kita nanti. Untuk siang hari ini saya akan dibantu oleh Mbak Aufa selaku moderator. Terima kasih Mbak Aufa.
kemudian nanti juga akan dibantu oleh Mbak Idri, nanti akan membantu saya terkait nanti penyampaian atau penyajian materinya. Terima kasih Mbak Idri yang sudah bersedia untuk membantu saya pada siang hari ini. Di sini saya juga ada Pak Dian, terima kasih yang sudah hadir pada siang hari ini menemani kami, juga teman-teman dari mahasiswa KKN dari UNY, terima kasih sudah bersedia hadir, dan teman-teman guru dari SMA 1 Pengasih yang sangat bersahaja untuk selalu mengembangkan kompetensi para murid di SMA 1 Pengasih. Baik, saya akan mulai dengan mengawali kegiatan hari ini. Monggo Mbak Indri, kita mulai kegiatan hari ini. Silahkan kita mulai dengan share screen yang pertama, Mbak Indri. Ya, kita masuk ke slide pertama, Bapak Ibu. Di sini ada budaya positif. Kegiatan ini kami buat untuk memenuhi penugasan kami, yaitu penugasan dari Pendidikan Guru Penggerak, tugas 1.4. Saya Eli Siti Komariah, Sarjana Pendidikan. Saya adalah CGP Angkatan 5. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Pengasih, Kulon Progo, Yogyakarta. Saya adalah guru bahasa asing. Di sini adalah saya mengampu pelajaran bahasa Jerman. Untuk materi hari ini adalah budaya positif, yaitu adalah pengembangan budaya positif, terutama nanti pengembangan budaya positif di sekolah, yang kita harapkan nanti akan bisa memaksimalkan kompetensi siswa di sekolah kita. Kita masuk ke slide kedua, silakan Mbak Indri. Boleh ke slide kedua, Mbak Indri. Baik, kita tunggu sebentar. Di slide selanjutnya, ya. Standar nasional pendidikan kita itu menunjukkan bahwa lingkungan yang positif itu sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, sebagaimana tertuang dalam standar proses pada Standar Nasional Pendidikan pasal 12. Seperti yang kita tahu, Bapak Ibu semuanya, ruh dari pendidikan kita itu adalah murid, gitu ya. Jadi rencana pembelajaran yang kita buat ini akan selalu diminta untuk berpihak kepada murid. Kita masuk ke yang kedua, ke selanjutnya, Mbak Indri. Baik, pelaksanaan pembelajaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 itu ya di huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Seperti yang kita tahu, filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara itu adalah fungsi seorang guru selain sebagai guru, dia adalah pemimpin pembelajaran. Nah, untuk memimpin pembelajaran menjadi sesuatu yang bermakna dan menyenangkan, di sini tentunya pendidik atau guru itu harus siap untuk merencanakan pembelajaran yang interaktif, inspiratif, dan menyenangkan. Artinya, dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan murid itu nanti akan selalu mengikuti kegiatan dengan sangat
dengan senang, dengan happy gitu ya. Mereka tidak ada tekanan karena nanti happy-nya mereka itu akan menumbuhkan inspirasi bagi mereka sendiri. Tentunya nanti inspirasi yang muncul itu akan menyebabkan atau berimplikasi langsung dengan proses interaksi antara murid dengan materi yang kita berikan. Tentunya pembelajaran yang menantang itu nanti akan selalu memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Artinya, seorang guru itu juga harus inovatif untuk memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik mereka. Tentunya di sini tidak dilupakan adalah psikologis peserta didik. Nah, budaya yang menyangkut dengan psikologis ini nanti akan menyangkut pada nilai-nilai yang ditanamkan kepada peserta didik yang pada akhirnya akan membawa karakter yang baik. Kita masuk ke slide selanjutnya, Mbak Indri silahkan. Nah, di sini harapan kita sebagai guru tentunya adalah menjadi pemimpin pembelajaran yang interaktif, menginspirasi, menyenangkan, memotivasi peserta didik, dan memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas dan kemandirian peserta didik. Ya, saya lanjutkan. Oke, kita masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum masuk ke sini, saya minta teman-teman semuanya, mari kita bermain untuk cobalah buka. Bapak Ibu, monggo semuanya untuk mencoba. Tolong kepalkan tangan Bapak Ibu semuanya. Silahkan semuanya boleh mencoba. Kepalkan tangan Bapak Ibu semuanya. Kepal tangannya. Ya, dikepalkan. Kemudian bayangkan Bapak Ibu semuanya bahwa apa yang ada dalam genggaman Bapak Ibu semuanya itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan Bapak Ibu semuanya. Ya, kita bayangkan apa yang ada dalam kepalan kita atau ada dalam genggaman kita itu adalah sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan kita. Nah, ketika kita sudah menggenggam sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan kita, selanjutnya ada kemudian satu teman Bapak Ibu semuanya yang meminta Bapak Ibu semuanya untuk melepaskan genggaman Bapak Ibu semuanya dengan berbagai cara. Entah itu dengan rayuan, misalnya, ayo dong, buka dong, itu kepalan tanganmu, gitu misalnya seperti itu. Atau, ayo dibuka, awas kalau nggak dibuka, nanti kamu akan seperti ini, misalnya seperti itu. Nah, kira-kira, apakah kepalan atau genggaman tangan Bapak Ibu semuanya itu nanti akan Bapak Ibu buka? Kira-kira bagaimana? Boleh direspon? Mungkin Mbak Erli, silakan. Kira-kira Mbak Erli akan buka tidak kepalan tangannya itu? Dibuka, Pro Elis. Oke, Pro Erli akan dibuka. Walaupun itu sesuatu yang sangat penting untuk hidupnya Mbak Erli, ketika ada seseorang yang meminta untuk membuka dengan cara apapun, entah itu rayuan ataupun dengan menghardik atau menggertak dan seterusnya, Mbak Erli memutuskan untuk dibuka. Saya kemudian mau ke Mbak Diva. Kira-kira Mbak Diva akan membuka tidak? Buka, Pro Elis. Oke, Mbak Diva juga akan dibuka. Terima kasih Mbak Diva.
saya juga ingin menanyakan kepada mungkin Bu Endah. Bu Endah, kira-kira kalau ada satu yang Bu Endah pegang atau Bu Endah genggam itu sangat berfungsi, sangat berarti bagi kehidupan Ibu. Apakah ketika seseorang meminta itu dibuka atau tidak dibuka? Kira-kira apakah nanti Bu Endah membukanya? Iya, apakah Bu Endah akan membuka genggaman Bu Endah? Iya Bu, buka Bu. Ya, baik. Kira-kira kenapa dibuka Bu Endah? Menurut Bu Endah kenapa dibuka? Atau ke Mbak Erli dulu, saya ke Mbak Erli misalnya. Mbak Erli tadi juga membuka tangannya. Kira-kira kenapa dibuka Mbak Erli? Karena kalau dipegang digenggam erat-erat terus takutnya malah seperti susah gitu. Makanya dibuka sedikit atau dibuka agar mendapatkan masukan-masukan biar bisa mendengarkan orang lain. Baik, terima kasih Mbak Erli. Mbak Erli, menurut Mbak Erli tadi iya saya buka gitu ya. Iya saya buka karena nanti ketika saya buka saya akan mendapatkan masukan gitu ya. Saya akan mendapatkan masukan dari teman terkait apa yang terjadi dalam hidup saya seperti itu. Terima kasih Mbak Erli. Baik, dalam kegiatan ini, menurut Mbak Erli, kira-kira yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan itu siapa? Diri sendiri. Baik, ya, diri Mbak Erli sendiri, ya. Kita akan coba lanjutkan. Silakan Mbak Indri, kita masuk ke slide selanjutnya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke teori kontrol dari Dr. William Glasser. Di sini yang kemudian dikuatkan menjadi choice theory, yaitu meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Betul tadi yang dikatakan oleh Mbak Erli, bahwa yang memegang kontrol itu sebenarnya adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Meskipun orang lain nanti dia berusaha untuk mengontrol kita, gitu ya, berusaha untuk mengontrol kita dengan berbagai cara, tetapi tetap, gitu ya, tetap yang memegang kontrol diri kita ini adalah diri kita sendiri, gitu ya. Nah, makna kontrol di sini tidak hanya sekedar mengontrol yang harus mengatur, tapi bentuk rayuan, bentuk dia menggertak, bentuk dia meminta dengan cara halus atau meminta dengan cara kasar, itu adalah sebenarnya adalah salah satu bentuk kontrol. Kita lihat di sini yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, gitu ya. Sering kita menganggap bahwa anak-anak kita, saya sendiri misalnya ketika di kelas saya mengatakan, ayo diam, anak-anak akan diam, misalnya seperti itu ya. Kemudian tolong HP diletakkan di depan, atau tolong semua kertas disimpan atau semua buku disimpan sebelum melakukan. Nah, anak melakukan itu. Pada dasarnya kita itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian itu terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru itu menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Karena teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai.
Jadi Bapak Ibu semuanya, apa yang kita lakukan kepada murid itu semata-mata adalah kontrol kita itu bisa berjalan gitu ya. Bisa berjalan hanya jika gitu ya, hanya jika murid tersebut mengizinkan dirinya untuk terkontrol oleh kita. Jadi kadang-kadang kita seperti ini. Wah, anak itu kalau saya bilang A, dia pasti akan melakukan A. Kalau saya bilang B, pasti dia akan melakukan B. Sebenarnya itu kontrol bukan dari kita, tetapi adalah karena murid tersebut mengizinkan dirinya gitu ya untuk dikontrol oleh kita. Seperti itu. Jadi di sini semacam ilusi ya Bapak Ibu semuanya ya. Ilusi bahwa sebenarnya bukan kita pengontrolnya, tetapi yang sebenarnya adalah dari murid itu sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan itu adalah bentuk-bentuk kontrol. Seperti misalnya tadi saya sampaikan, ketika Bapak Ibu semuanya menggenggam tangan, seolah-olah Bapak Ibu menggenggam sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan Ibu. Ya. Kemudian ada bentuk-bentuk kontrol yang datang. Ada yang berbentuk rayuan, ayo dong dibuka dong, aku pengen lihat misalnya, ayo dong saya pengen tahu misalnya, bentuk rayuan. Atau bujukan, kemudian atau misalnya untuk penguatan-penguatan positif, kamu pasti nanti akan lebih bagus kalau misalnya kamu melepaskan itu. Nah, itu kan penguatan positifnya, tidak ada negatifnya. Tapi ada juga yang dalam bentuk ancaman, misalnya. Nah, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Misal, ya, kita memberikan masukan-masukan yang positif di kelas 10 ya Bapak Ibu semuanya. Di kelas 10 kita minta anak ini seperti ini, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, Nak, misalnya seperti itu. Dan itu diikuti. Dalam jangka waktu tertentu bagi mereka mungkin oke gitu ya, karena mereka masih mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Tapi mungkin nanti ada jangka waktu tertentu ketika mereka menyadari, aduh, kok saya dikontrol terus ya, maksudnya kok saya selalu seperti ini ya. Kalau kita mengatakan under pressure gitu seperti itu ya, ada di bawah tekanan dan seterusnya, ketika mereka menyadari mungkin akan ada penolakan. Nah, itu sebabnya mungkin ya latar belakang ini, hal ini yang melatar belakang ketika mereka di kelas tingkat selanjutnya mereka akan memiliki perilaku yang berbeda. Boleh kita masuk ke slide selanjutnya, Mbak Indri? Baik. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ini sebenarnya kurang pas, gitu ya. Jadi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang kita seperti ini, mencari kesalahan orang lain gitu ya, misalnya ketidakmampuan, aduh kamu tuh sebenarnya seperti ini itu. Nah, itu tujuan kita itu mungkin untuk memasukkan kritikan supaya dia bisa bangun. Gitu ya, supaya dia bisa bangun. Oh iya, saya belum bisa ini. Oh iya, saya belum bisa ini. Di satu sisi ternyata menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka akan belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Aduh, ternyata ya saya ini orangnya kurang. Ternyata saya ini orangnya begini. Nah, kenapa? Karena ada masukan-masukan yang kita lakukan. Akhirnya mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Ya, mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sering melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Misalnya
Untuk yang menyampaikan pesan negatif itu kadang-kadang tidak harus dengan suara yang keras gitu ya. Guru yang paling halus suaranya itu kadang-kadang pesannya juga negatif. Kok kamu terlambat terus toh? Misalnya seperti itu. Bajumu kok tidak rapi. Kamu orangnya kok seperti ini. Kamu orangnya introvert sekali. Nah, itu ungkapan-ungkapan yang negatif itu pada akhirnya akan terekam oleh siswa gitu ya, akan terekam oleh murid kita gitu kan. Nah, pada akhirnya dia akan mengembangkan dialog diri yang negatif pada dirinya. Di sini Bapak mengatakan ilusi, kritik akan membuat kritik dan membuat orang yang merasa bersalah itu akan menguatkan karakter negatifnya, maksudnya di sini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kadang-kadang terjadi pada kita ya Bapak Ibu semuanya. Kita di sini, aku guru nih, kadang-kadang begitu ya. Saya ini adalah gurunya, saya berhak melakukan ini, saya harus melakukan ini. Kita lihat lagi Bapak Ibu. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi pemaksaan itu sebenarnya nanti walaupun tidak dalam jangka waktu dekat, dalam jangka waktu yang panjang itu nanti akan menumbuhkan satu permusuhan atau semacam penolakan tadi gitu ya. Ketika nanti si murid sudah menyadari, pada akhirnya akan ada penolakan-penolakan. Terima kasih Mbak Indri, kita boleh masuk ke selanjutnya. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey, The Principles of Leadership 91 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Bapak Ibu semuanya, jika kita akan berubah, maka yang kita rubah pertama itu adalah kerangka acuan kita. Mari kita rubah bahwa ya pembahasan memaksa itu nanti efek panjangnya itu juga tidak akan bagus untuk kita. Kemudian ilusi-ilusi kontrol yang sudah saya sampaikan tadi, mudah-mudahan nanti akan bisa menjadi pedoman baru, pemahaman baru bagi kita untuk merubah cara pandang kita terhadap siswa. Terima kasih. Mari Mbak Indri kita masuk ke slide selanjutnya. Baik. Ini perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol, Bapak Ibu. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Ya. Kalau stimulus respon itu realitasnya kebutuhan kita itu sama, seolah-olah sama. Tetapi ternyata di teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Ada yang memiliki kebutuhan pujian, ada yang memiliki kebutuhan kasih sayang, ada yang memiliki kebutuhan ingin menjadi number one misalnya. Nah, itu kebutuhan-kebutuhan itu ternyata tidak sama, ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ini untuk yang stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda dengan cara pandang yang berbeda, gitu ya. Mungkin gambaran saya tentang seseorang dengan Mbak Erli memandang seorang yang sama itu beda, gitu ya, karena kita memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu untuk yang stimulus respon. Ya.
Jadi kita akan mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Saya akan selalu memujuk misalnya teman sebelah saya dengan, wah orang itu orangnya seperti ini ya, orangnya seperti ini ya, saya seperti itu. Tetapi untuk yang teori kontrol di sini adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi beda pendapatnya ya di sini ya. Kalau yang sama kita, oh iya dunia itu bulat misalnya seperti itu. Dunia itu dia akan seperti ini. Tetapi kita akan berusaha untuk yang kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Saya akan memahami bagaimana pandangan dari Bu Rizky tentang dunia itu seperti apa sih. Nah, saya akan mencoba memahami itu meskipun nanti sedikit berbeda gambaran dengan saya. Nah, ini namanya teori kontrol gitu ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau untuk teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Tujuannya kemana? Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhannya seperti apa? Seperti yang saya sampaikan tadi. Apakah dia butuh untuk perhatian? Apakah dia butuh untuk tadi kasih sayang? Apakah dia butuh untuk sebuah eksistensi? Apakah dia butuh untuk sebuah prestasi dan seterusnya. Nah, di sini bahwa perilaku buruk yang awalnya dia dianggap sebagai suatu kesalahan, untuk di teori kontrol di sini semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi tidak ada judgement di situ, gitu ya. Kemudian untuk yang stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, gitu ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi kalau untuk yang teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri gitu ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Tidak ada orang lain. Ketika orang lain berusaha mempengaruhi Anda, itu hanyalah salah satu bentuk kontrol saja. Tetapi keputusan kontrol di situ tetap ada pada diri Anda sendiri. Nah, sebaliknya, saya bisa mengontrol orang lain kalau dalam stimulus respon. Untuk di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Jadi kita tidak akan bisa untuk mengontrol orang lain. Membujuk iya, karena itu adalah salah satu bentuk kontrol. Mempengaruhi bisa, tetapi tetap kita akan tidak akan bisa mengontrol orang lain karena yang memegang kontrol adalah diri mereka sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, itu stimulus respon. Misalnya seringkali misalnya ada anak-anak, kita lihat ya, ada anak yang tantrum seperti itu, nggak mau pergi dan seterusnya, dibujuk, udah nggak mau, pokoknya ya sudahlah, kalau nggak mau ini pokoknya saya tinggal. Nah, jadi akhirnya kan dipaksa, ujung-ujungnya adalah dipaksa. Tetapi di teori kontrol tidak. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru misalnya. Anak yang tantrum tadi kita berikan pilihan, Dek, kamu mau di sini, Ibu pergi, atau kamu mau ikutan Ibu, nanti Ibu belikan ini. Ada satu pilihan di situ, ada satu kolaborasi untuk memutuskan sesuatu. Nah, jadi beda ya Bapak Ibu semuanya ya. Untuk di stimulus respon itu ada pemaksaan ya, untuk jika ada bujukan yang gagal gitu ya. Tapi kalau untuk yang teori kontrol di situ ada kolaborasi. Artinya ada persamaan persepsi dulu. Oh iya, kita inikan dulu ya, kemudian kita cari solusi yang baru. Nah, seperti itu untuk di teori kontrolnya. Kemudian untuk stimulus respon adalah model berpikirnya adalah menang atau kalah. Kamu menang atau kamu kalah. Hanya seperti itu. Tetapi kalau untuk teori kontrol berbeda. Untuk teori kontrol, sekarang model berpikirnya adalah win-win solution. Artinya model berpikir menang-menang. Artinya nggak ada yang kalah. Gitu. Nggak ada yang dikalahkan. Karena seperti yang di atas tadi, nggak akan ada pemaksaan karena yang ada adalah kolaborasi. Jadi tidak ada yang dirugikan. Yang diharapkan dari teori kontrol. Kita lanjut ke slide selanjutnya, Mbak Indri. Terima kasih. Oke, kita masuk ke disiplin sekarang ya.
Di sini saya mencantumkan pernyataan dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab, jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di alam suasana yang merdeka. Bapak Ibu, peraturan yang kita lalui atau yang harus kita taati di sini adalah salah satu bentuk penguatan saja, gitu ya. Jadi bukan sebagai penekanan, artinya bukan sebagai tekanan. Kadang-kadang kita merasa tertekan dengan sebuah aturan. Duh, kalau pagi harusnya begini, duh kalau siang harusnya begini, duh kalau malam harusnya begini. Kadang-kadang ada satu aturan-aturan tertulis itu yang kita anggap sebagai sebuah tekanan. Tetapi di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa disiplin itu tidak hanya oleh self-disiplin saja, tidak hanya dari dalam diri kita, tetapi kita butuh untuk didisiplinkan. Seperti itu. Artinya didisiplinkan adalah dengan satu aturan-aturan tertentu, di situ nanti kita akan semakin kuat. Artinya menguatkan proses pendisiplinan diri kita. Kita lanjutkan, Mbak Indri. Oke, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Di sini sebagai salah satu kontrol diri, tadi dikatakan fungsi kontrol adalah untuk mencapai suatu tujuan. Nah, bentuk disiplin ini tentunya untuk tujuan yang mulia. Artinya, di sini mengacu pada nilai-nilai universal. Kita lihat ke bawah, silakan Mbak Indri. Nah, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, ini lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi nilai-nilai yang ada di sini, yang kita lakukan setiap hari di sini adalah payung besar dari sikap dan perilaku kita, artinya pedoman kita, gitu ya. Nilai-nilai itu bisa dari nilai-nilai yang sudah disepakati dalam masyarakat. Itu merupakan pondasi kita untuk berperilaku. Kita lanjutkan Mbak Indri. Oke. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan di bawah ini telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan sepakati bersama. Nilai-nilai ini ada 6, kalau tidak salah di sini ya, ada 6 nanti yang bisa Bapak Ibu guru pilih sebagai nilai-nilai yang nanti akan diwujudkan dalam diri murid kita. Ini yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Untuk profil pelajar Pancasila, nilai yang diangkat di sini adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya, lanjut Mbak Indri. Baik, untuk nilai yang kedua ada dari IBO Primary Years Program. Sikap murid di situ ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada komitmen di situ nomor 2. Kemudian ketiga, silakan Mbak Indri. 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation dari IHF. Yang pertama adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong,
percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kita lanjut ke yang keempat. Baik, yang keempat di situ ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup atau lifelong guidelines and life skills, gitu ya. Untuk yang keterampilan hidup di sini ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, gitu ya, memberikan yang terbaik dari diri. Sedangkan untuk petunjuk hidup, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Agak banyak ini ya untuk yang petunjuk hidup. Kita lanjut ke nomor 5, Mbak Indri. The 7 Essential Virtues. Building Moral Intelligence dari Michelle Borba. Ada 1, 2, 3, dan 7 ya. Empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Yang keenam, kita lanjut Mbak Indri. Nah, ini yang The Virtues Project, proyek nilai-nilai kebajikan, ini banyak sekali di situ, hampir sama dengan yang petunjuk hidup tadi ya. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat ke bawah. Saya skip untuk yang ini, silakan. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Dari Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi perilakunya. Jadi biasanya dia akan cenderung berperilaku baik karena dia menghindari rasa tidak nyaman atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Ya, ada orang yang berbuat baik hanya di sini adalah untuk mendapatkan imbalan. Nilai-nilai kebaikan itu dia lakukan untuk motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Kira-kira Bapak Ibu semuanya mungkin sudah bisa menakar diri, kenali diri, apakah Bapak Ibu ada di nomor 1, 2, atau 3, atau mungkin bahkan ketiganya atau keduanya. Kita lanjutkan Mbak Indri. Nah, hukuman dan penghargaan. Ada perbedaan di sini ya, saya sampaikan untuk hukuman atau konsekuensi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya dia akan berbentuk hukuman atau konsekuensi. Sini. Jadi tindakan terhadap suatu ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini agak sedikit menggeser ya Bapak Ibu semuanya. Yang kita lakukan di sekolah itu bukan lagi sebagai hukuman atau konsekuensi, tetapi yang disarankan sekarang itu adalah bentuk restitusi. Karena restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Biasanya Bapak Ibu semuanya yang kita lakukan ketika anak kita berbuat kesalahan, kita hanya akan memberikan satu bentuk hukuman atau konsekuensi. Misalnya, kamu harus menulis 200 kata karena kemarin kamu tidak mencatat. Itu adalah bentuk konsekuensi atau hukuman yang harus mereka lakukan. Tetapi untuk restitusi berbeda Bapak Ibu penanganannya gitu ya. Jadi untuk restitusi kita akan bawa anaknya untuk mengetahui apa kesalahannya seperti itu, kemudian menyadari kesalahannya dan dia akan mencari solusi dari kesalahannya sendiri. Dia akan menentukan solusinya sendiri gitu ya. Kita lanjutkan. Baik,
Untuk disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Kita lihat di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Kita lihat dari hukuman, ya. Hukuman. Kita lihat sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Nah, ini hukuman. Pasti akan ada yang pasti akan ada yang sakit gitu. Misalnya, hukumannya adalah lari keliling lapangan. Itu kan anak di situ tersakiti ya, dia harus lari. Misalnya seperti itu. Nah, kita lihat ada identitas gagal di situ ya. Kita lihat kemudian identitas suksesnya. Dari disiplin kita lihat ke konsekuensi. Sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Dibuat tidak nyaman artinya karena kamu datang terlambat hari ini, konsekuensinya, nah biasanya seperti itu ya, ada sesuatu di situ. Sebenarnya tidak terlalu jauh dari hukuman, hanya untuk konsekuensi di sini ada semacam kesepakatan, gitu ya. Untuk restitusi kita lihat Bapak Ibu semuanya. Restitusi di sini merupakan pilihan, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi untuk restitusi di sini pilihan. Ketika kamu terlambat datang, kenapa? Apa yang menyebabkan kamu datang terlambat? Kemudian kira-kira kamu tahu nggak kalau kamu datang terlambat nanti implikasinya bagaimana? Menurutmu kamu ingin jadi orang seperti apa? Dan untuk menjadi orang seperti itu menurutmu caranya bagaimana? Nah, itu kita bawa seperti itu ya. Kita pemahamannya kita balik ke arah yang lebih positif. Jadi bukan bentuk hukumannya yang kita nomorsatukan, tetapi adalah proses penanaman pemahaman yang menguatkan. Ya, menguatkan apa? Ya, menguatkan perubahan karakter dia untuk menjadi lebih baik. Bapak Ibu semuanya, restitusi itu tidak bisa dalam jangka waktu yang pendek. Ya. Podo wae itu sama aja. Itu nanti mau seperti ini dia akan kembali lagi seperti itu, kembali lagi seperti itu. Bapak Ibu merubah sesuatu itu tidak bisa simsalabim langsung jadi gitu ya. Apalagi yang kita rubah adalah pembiasaan atau karakter. Pasti dia akan butuh waktu. Nah, ini yang akan kita coba bersama-sama. Kita lanjutkan Mbak Indri. Oke. Kembali lagi ke hukuman. Perilaku pasif agresif meningkat. Anak itu kalau dihukum biasanya dia akan cenderung lebih agresif gitu ya. Dia akan cenderung lebih pasif. Pasifnya bagaimana? Nanti dihukum lagi. Nah, seperti itu. Udah deh, hukum aja misalnya seperti itu. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kita punya seperti itu juga ya Bapak Ibu semuanya, ketika anak sudah tidak memiliki rasa takut, mau peraturan apapun, mau bentuk hukumannya seperti apapun, ya sudah jalani aja. Nah, seperti itu. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi nanti tidak bisa kita tarik benang merahnya, kita ambil garis lurusnya nanti ke arah nyata. Dia hanya akan di sekolah saja. Karakternya hanya akan berhenti di situ. Tidak akan ada perubahan karakter ketika dia kembali ke dunia nyata. Peraturannya adalah ini, kamu harus ini. Nah, itu yang selama ini masih kita lakukan. Ya. Peraturannya itu sebenarnya seperti ini, makanya kamu harus seperti ini. Ini yang menjadikan bentuk hukuman seperti itu. Makanya banyak anak yang membenci peraturan. Kenapa? Karena mereka belum menyadari, belum meyakini ada efek positif dari apa yang mereka harus lakukan tersebut. Sekarang kita lihat untuk yang konsekuensi. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Karena konsekuensi, walaupun itu disepakati, tapi penguatannya hanya dalam jangka waktu pendek. Kenapa? Biasanya kalau konsekuensi itu datangnya dari kita, bukan dari siswa kita yang melakukan kesalahan. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya?
Terima kasih. Nah, di sini untuk konsekuensinya seperti itu. Ini lebih halus lagi gitu ya, karena untuk konsekuensi dengan hukuman itu memang lebih positif ke yang konsekuensinya, sehingga murid atau anak akan cenderung menghormati peraturan karena mereka paham misalnya, oh saya kalau misalnya kita sepakati kalau misalnya terlambat sekolah, saya harus mengisi buku kendali siswa, misalnya seperti itu adalah salah satu bentuk konsekuensinya. Jadi mereka sudah, oh iya, saya menghormati peraturan tersebut. Kalau saya terlambat, saya akan mengisi buku kendali siswa, berarti saya tidak akan terlambat. Beda lagi dengan restitusi. Restitusi di sini adalah masalah terpecahkan. Dia akan misalnya, jika kamu terlambat, kira-kira kenapa? Apa yang menyebabkan kamu terlambat? Bu, saya tidak bisa bangun pagi misalnya. Nah, apa yang menyebabkan kamu tidak bisa bangun pagi? Yang nggak ada yang membangunkan. Ada alarm tidak di rumah? Ada. Coba kamu nyalakan alarm. Alarmnya jangan dinyalakan satu kali, tapi nyalakan berkali-kali supaya sampai kamu bangun. Nah, itu masalahnya terpecahkan. Itu ya, ada solusi yang disepakati antara guru dengan siswa yang memiliki kesalahan tadi. Jadi bukan dari guru saja yang memberikan, tetapi di situ adalah ada solusi yang disampaikan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi karena kita ajak dia bicara, kemudian kita berikan solusinya, bukan berikan solusinya, kita ajak untuk mencari atau menemukan solusi gitu ya, bukan kita mencari tetapi kita bersama-sama menemukan solusi. Jadi anak nanti yang akan menemukan, misalnya kalau terlambat itu kamu kenapa tadi saya bilang, terus misalnya supaya tidak terlambat, supaya bisa bangun pagi, kamu harusnya bagaimana? Oh, berarti saya harus berangkat lebih awal. Oh, berarti saya harus bangun lebih pagi. Oh, nah itu harus muncul dari diri siswa. Pemahaman seperti itu muncul dari diri siswa. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Ya, jadi pemecahan masalahnya nggak bisa dalam jangka waktu pendek. Sini kalimat-kalimat yang menguatkan, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini penting ya Bapak Ibu semuanya. Kadang-kadang kita, kowe iki piye to? Kamu itu bagaimana sih? Terlambat terus, misalnya kayak gitu. Besok nggak usah terlambat lagi. Sering yang terucap itu hanya seperti itu. Tapi kita belum menggali ke belakangnya, latar belakang dia seperti apa. Proses restitusinya masih belum berjalan. Kemudian di sini adalah murid menghormati dirinya dan menghormati orang lain. Kenapa? Oh, ternyata kalau saya datang terlambat, nanti implikasinya seperti ini. Oh, saya diingatkan. Oh, saya menemukan solusi sendiri. Nah, itu nanti akan memahamkan siswa, ya, menebalkan pemahaman siswa terkait proses pemecahan masalah. Jadi dia akan menghormati orang lain, menghormati gurunya. Kenapa? Karena dia menganggap, oh iya, lebih adil seperti itu. Dia akan merasa dianggap gitu ya. Dia dianggap sebagai sosok pribadi yang oke, saya ada gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita menunjuk, tetapi kita mengajar. Kita lanjutkan Mbak Indri. Oke. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan mestinya. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, ini negatifnya di situ ya. Ada kalimat negatif untuk ya hukuman gitu ya. Biasanya modenya adalah mode paksaan mode on gitu ya. Paksaan mode on. Jadi dipaksa terus, nah itu. Mendorong untuk menyalahkan diri. Kamu itu ya, biasanya seperti itu. Kemudian di situ ada konsep diri yang buruk. Kita akan seperti melabeli anak tersebut dengan konsep diri yang buruk. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Efeknya di situ karena mereka takut hukuman, akhirnya mereka akan dengan berbagai cara dia akan menyembunyikan kesalahan. Ya. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, artinya membayar impas kesalahan. Untuk yang konsekuensi dia lebih netral, ya. Lakukan apa yang saya katakan. Kemudian ada stimulus respon, kemudian mendorong pada kepatuhan. Ada konsep diri yang baik di situ.
Kemudian murid atau anak belajar taat pada peraturan, seperti tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Untuk yang positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Ada teori kontrol, mendorong disiplin positif, konsep diri kuat, dan seterusnya. Ada murid belajar memecahkan masalah, tadi karena ada restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Kita lanjutkan Mbak Indri. Baik. Mencatat 100, ini contoh-contoh tindakan guru ya, tidak perlu saya bacakan untuk hukuman. Kita lanjutkan Mbak Indri. Oke, dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu semuanya ternyata menurut Alfikun di situ baik penghargaan maupun hukuman itu adalah cara mengontrol perilaku dan menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi kadang penghargaan itu tidak pas untuk siswa atau bahkan juga untuk kita sendiri. Karena menurut Kon pernyataan hasil pengamatannya tentang tindakan memberikan penghargaan itu nilainya sama dengan menghukum seseorang. Kita lanjutkan Mbak Indri. Oke, pengaruh penghargaan dalam pembelajaran di sini ada pengaruh jangka pendek, jangka panjang, tidak efektif, bisa merusak hubungan gitu ya. Mungkin dia berbuat yang sama, temanku dapat kok saya nggak dapat, misalnya seperti itu. Kemudian mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, penghargaan itu menghukum. Artinya wah saya kalau nggak nomor 1 saya nggak akan dapat penghargaan. Nah itu artinya hukuman gitu ya, hukuman social punishment untuk kita gitu. Itu sebenarnya hukuman. Lanjut Mbak Indri. Oke, untuk restitusi di sini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Di sini untuk memperbaiki hubungan dan memperkuat. Restitusi itu sebenarnya adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Mengapa dia melakukan tersebut? Oh, dia butuh perhatian. Nah, seperti ini restitusinya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi itu fokus juga pada solusi yang dicari. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan cara yang baik. Kita lanjutkan, Indri. Oke, tahap evaluasi diri di sini ada saya tidak suka cara berbicaramu misalnya. Kesalahan yang saya lakukan adalah, nah ini tahap-tahap untuk evaluasi diri gitu ya. Ada 1, 2, dan 3. Di sini kita bisa lakukan. Terima kasih, lanjut Mbak Indri. Oke, untuk keyakinan kelas. Bapak Ibu semuanya yang kita lakukan selama ini baru peraturan kelas ya, kita belum membentuk keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas di sini adalah bersifat abstrak, dia lebih rinci, lebih konkret, kemudian berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif, kalimat-kalimatnya, kemudian nggak usah terlalu banyak nanti membuatnya, kemudian keyakinan kelas itu nanti diterapkan di lingkungan kelas tersebut, kemudian semua warga hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi di sini ada kegiatan seperti curah pendapat. Kemudian bersedia untuk meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan. Kita lanjutkan Mbak Indri. Baik, prosedur untuk keyakinan kelas ini bisa kita lakukan Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah murid-murid nanti bercurah pendapat. Setelahnya masukan-masukan itu dikumpulkan, bisa ditempel di papan tulis. Kemudian kita susun dalam kalimat-kalimat positif. Setelahnya kemudian kita tulis ulang, baru kemudian kita tempelkan di tempat yang terlihat oleh semua warga kelas gitu ya untuk keyakinan kelasnya. Di sini setiap kelas nanti juga akan menandatangani, menyetujui gitu ya, termasuk guru. Jadi tidak hanya murid tapi guru. Lanjut Mbak Indri. Oke, ada tindak lanjut di sini kegiatan pendalaman keyakinan bisa dengan cara seperti ini ya, bisa seperti rubrik. Jadi ada kegiatan tampak seperti, tidak tampak seperti, kita lanjutkan. Bisa juga dengan kegiatan tugas saya dan tugas kamu, artinya tugas guru. Tugas guru itu tugasnya apa? Murid itu tugasnya apa? Nah, nanti dicentangi, gitu ya. Oh, tugas guru itu mengajar. Oh, kalau guru ini nggak pernah ngajar ya disilang, misalnya seperti itu.
Tugas guru itu mendidik, kalau gurunya belum mendidik ya disilang. Oh, tugas murid itu belajar, oh dek kok dolanan game, nanti silang. Nah, itu nanti akan menjadi pemahaman diri pada murid dan guru di kelas tersebut. Artinya membentuk keyakinan yang sama baik guru maupun murid. Kita lanjutkan. Baik, kebutuhan dasar manusia tadi yang saya sampaikan, kebutuhan adalah penguasaan, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Lanjut Mbak Indri. Nah, restitusi ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita kepada anak itu ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah. Penghukum ada juga di antara kita yang lebih yang di sini senang sekali menghukum. Patuh aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Nah, ini ciri-ciri penghukum seperti itu ya, ciri-ciri kalimat penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ah, Ibu kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Ya Allah, berapa kali aku harus mengingatkan, misalnya sering-sering seperti itu. Nah, itu pembuat merasa bersalah. Nanti yang selanjutnya Mbak Indri. Oke, ada yang memposisikan sebagai teman. Ayolah, bantu demi saya ya, misalnya. Apa kamu nggak ingat kemarin-kemarin aku bantu? Nah, ini dia posisikan dia sebagai teman. Kalau dia sebagai pemantau, dia di sini hanya mengawasi saja. Apa yang telah kamu lakukan? Misalnya sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, di sini hanya saya sebagai pemantau, guru sebagai pemantau. Jadi di sini adalah guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai penghukum. Kemudian yang tadi ada guru sebagai apa tadi yang kedua tadi ya. Kita lihat lagi yang selanjutnya Mbak Indri yang kelima. Nah, di sini guru sebagai manajer. Nah, kalau manajer dia akan mengatur. Nah, di posisi manajer dia akan bisa juga untuk posisi yang lainnya. Misalnya dia juga bisa di sini dia sebagai posisi teman misalnya. Jadi jika kamu meyakini apakah kamu bersedia memperbaikinya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, silakan Bapak Ibu semuanya kembali kenali diri kira-kira Bapak Ibu semuanya ada di posisi kontrol yang mana? Apakah Bapak Ibu sebagai manajer, apakah dia sebagai penghukum tadi, nah atau mungkin Bapak Ibu menempatkan diri sebagai teman pada anak-anak. Silakan lanjut Mbak Indri. Baik, ada video 5 posisi kontrol. Kita coba lihat dulu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat?
Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat? Baik Bapak Ibu, mohon maaf karena ada kendala dari videonya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya saja ya. Kita lanjut ke materi saja Mbak Indri. Oke. Baik, terima kasih. Di sini ada restitusi segitiga restitusi yang kita sampaikan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Untuk teori kontrolnya kita akan melakukan suatu hal yang terbaik bisa kita lakukan. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, semua perilaku itu memiliki alasan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan atau seek the belief. Kita semua memiliki motivasi internal. Itu adalah segitiga restitusi. Kita lanjutkan Mbak Indri. Baik. Nah, ini ungkapan-ungkapan yang menunjukkan segitiga restitusi. Untuk yang menstabilkan menstabilkan identitas, misalnya, oh iya, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Atau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Untuk yang validasi tindakan yang salah, di sini adalah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Sedangkan untuk meyakinkan keyakinan, misalnya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, ini untuk menanyakan keyakinan. Kita lanjutkan Mbak Indri. Baik, nah ini hampir sama tadi ya, kita skip Mbak Indri untuk selanjutnya. 2, 3, lanjut Mbak Indri. Ya, teman-teman, ini salah satu artefak aksi nyata yang kemarin saya lakukan untuk membentuk keyakinan kelas. Yang pertama saya berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah, gitu ya. Saya menyampaikan untuk pembentukan atau pembuatan keyakinan kelas. Saya mulai dari kelas saya sendiri, dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya ingin membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang saya ajukan di situ, kami berkumpul, kemudian kita ada curah pendapat, kita tempelkan di sana untuk pendapat-pendapat, nanti kita mengerucut kemana, nah di situ nanti baru kita tuliskan. Kita lanjutkan gambar selanjutnya Mbak Indri. Nah, kemudian keyakinan kelas itu kita tempel di tempat yang tampak. Selanjutnya Mbak Indri. Oke, di situ ada mengumpulkan dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, keyakinan kelas yang kita buat itu kita juga akan sosialisasikan. Di situ ada di ruang guru, itu saya minta untuk satu keyakinan kelas yang kita sepakati adalah meletakkan HP di depan kelas gitu ya, di depan kelas. Nah, di sini saya sosialisasikan di ruang guru, kemudian melalui WA group juga di wali kelas.
Di sini juga saya sampaikan untuk misalnya ada kepentingan orang tua bisa menghubungi wali kelas untuk kemudian diteruskan kepada siswa. Lanjutkan kita Mbak Indri. Kita lanjut. Nah, ini bentuk. Jika ada yang melanggar, maka kita akan lakukan restitusi ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya kita tegur, tapi kita lakukan bentuk restitusi sehingga diharapkan ada perubahan karakter dalam waktu yang atau dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya Mbak Indri. Ya, ini salah satu testimoni dari anak-anak terkait keyakinan kelas yang sudah mereka lakukan. Kira-kira bisa dinyalakan tidak Mbak Indri? Ya, Bapak Ibu semuanya, ini testimoni dari salah satu siswa dari kelas 10 MIPA 1 terkait keyakinan kelas yang mereka sepakati. Di saat jam pelajaran, kami sangat terbantu karena mengumpulkan HP saat jam pelajaran membantu kita lebih fokus saat memperhatikan guru mengajar dan menerangkan dalam jam pelajaran itu. Nah, menurutmu bagaimana keyakinan kelas itu dibuat oleh kelas, bukan dibuat oleh guru? Menurut saya sangat baik karena sudah disepakati satu kelas dan sudah dipersetujui kesepakatan kelas itu. Ya, menurut keyakinanmu, apakah keyakinan kelas yang kita buat ini akan membawa efek positif untukmu? Menurut saya iya, karena semua merangkum dalam kesejahteraan kelas. Oke, terima kasih Mas Evi. Iya. Baik, demikian Bapak Ibu semuanya hal yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini terkait budaya positif. Mudah-mudahan sedikit dari saya bisa besar manfaatnya untuk kelanjutan kita merencanakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Untuk selanjutnya, waktu saya kembalikan lagi kepada Mbak Aufa. Mbak Aufa, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk kesempatannya. Mungkin nanti saya mohon juga untuk bisa berfoto bersama ya Mbak Aufa ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Elis atas pemaparan materi terkait pengimbasan budaya positif. Sesi selanjutnya yaitu dimohon untuk para partisipan, Bapak dan Ibu Guru, untuk on kamera supaya kita bisa berfoto bersama. Boleh dihitung Mbak Alfa? Ya, baik. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru dan partisipan lainnya. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu yang pertama, kontrol ada dalam diri sendiri tentang bagaimana cara kita untuk mempertahankan dan tidak terganggu oleh kemenrai berupa ancaman, rayuan, dan paksaan. Dan yang kedua adalah restitusi dibutuhkan dalam aktivitas di sekolah, namun hal tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang pendek. Merubah sesuatu butuh waktu dan pembiasaan. Demikian diskusi materi pengimbasan budaya positif oleh Ibu Elis Siti Komariah. Saya selaku moderator menutup
acara diskusi pada siang ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu Guru, dan partisipan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.